إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil hisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syaidil bashari wal anam. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadil ladzi qarara iwadal iman wal islam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khashara. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Namun bertakwa juga kalau kita dasari dengan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita yang kita lakukan, baik itu salat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan sampai dengan amalan-amalan yang lainnya. Sekali lagi, kalau kita dasari dengan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita insyaallah sebagai umatnya mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang penuh perkembangan ilmu, perkembangan teknologi dan komunikasi begitu sangat berkembang pesat, kita seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia berbondong-bondong semuanya melakukan atau terlibat dalam komunikasi yang begitu sangat berkembang. Namun di balik perkembangan teknologi dan komunikasi ini ada salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yang kita tinggalkan, yang hanya kita jadikan dan pajangan hiasan, yaitu apa? Kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Khatib sedikit menceritakan sejarah singkat turunnya Al-Quran yang kemudian menjadikan pedoman untuk kita, menjadikan atau yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa sungguhnya Al-Quran ini kami turunkan menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ketika Al-Quran itu diturunkan, malaikat Jibril diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkan oleh para sahabat, ditulis secara terstruktur dan sistematis, bahkan selalu direvisi. Dipelajarilah di rumahnya Abu Arqam bin Abil Arqam, menjadilah sebuah kitab suci Al-Quranul Karim yang turunnya secara berangsur-angsur, yang kemudian dikemas dan dituliskan menjadi sebuah kitab suci Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini yang berisikan kitab suci, undang-undang, menceritakan sejarah dulu sekarang yang akan mendatang, menceritakan para nabi dan rasul, bahkan juga menyelamatkan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Namun Al-Quran juga tidak hanya menceritakan sejarah dulu sekarang yang akan mendatang, tidak hanya menceritakan para nabi-nabi Allah, namun Al-Quran juga tanpa kita sadari dapat memberikan ketenangan dalam diri kita. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini dapat memberikan ketenangan dalam diri kita. Wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, dan juga petunjuk untuk mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat mujahidah ini namanya Nadimah Khotul. Ia ini disiksa, ia ini dihina. Nadimah Khotul mengatakan, aku tidak akan dendam kepada orang yang menghinaku, aku tidak akan dendam kepada orang yang menyiksaku. Karena apa? Seringnya aku membaca Al-Quran, maka luluhnya hati aku menjadi tenang. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, ini sebagai juga obat penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat ataupun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quranul Karim begitu sangat mulia, tidak hanya menceritakan sejarah dulu sekarang yang akan mendatang, tidak hanya menceritakan sejarah para nabi-nabi Allah, tapi juga memberikan solusi untuk kehidupan sehari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca dan membuka Al-Quranul Karim, dan juga memberikan ketenangan dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ia pernah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sedangkan diceritakan dalam sejarahnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecil, atapnya pun pendek, tidak ada apa-apanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma kendi untuk Rasulullah berwudu, dan juga karpetnya terbuat daripada daunan korma. Namun bagaimana Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika salah satu sahabat Sayyidina Umar datang ke rumah Rasulullah, masuklah Sayyidina Umar ini. Rasulullah melihat, ada apa engkau gerangan? Ketika Sayyidina Umar ini masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Umar itu langsung menangis. Ditanyalah Sayyidina Umar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa engkau gerangan wahai Umar, engkau menangis? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, engkau ini adalah seorang kekasih Allah, engkau adalah seorang Nabi Allah, engkau ini manusia yang sangat luar biasa. Engkau tidak memikirkan apa-apa ya Rasulullah di rumahmu ini. Di rumahmu ini tidak ada apa-apanya Rasulullah. Di rumahmu ini hanya ada kendi untukmu berwudu, dan juga karpetnya ini terbuat daripada daunan korma. Bagaimana engkau bisa mengatakan baiti jannati, rumahmu adalah surgamu? Rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah. Ternyata rumah tersebut itu bahasa Arab. Di Indonesia itu, mayoritas di Indonesia itu adalah baitun. Baitun itu artinya rumah. Rumah itu menjadi tempat ketenangan untuk kita ketika kita tugas dari mana-mana. Kita tugas 1 minggu ingat ke rumah, 1 bulan ingat ke rumah. Kita tugas di luar 3 hari itu ingat ke rumah. Karena apa? Rumah itu menjadi tempat ketenangan untuk kita. Bahasa Arabnya tenang adalah sakanun. Bagaimana? Ada bahasa Arabnya itu pisau, sikinun. Maka kalau kita tasrifkan sakan yaskun uskun, tenang. Rumah kita ini menjadi tempat ketenangan. Maka kumandangkanlah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka ketika nanti kita di bulan Idul Adha, ketika pisau ditempelkan oleh seekor hewan, karena bahasa Arabnya pisau adalah sikinun. Ketika pisau itu ditempelkan oleh seekor hewan, baik itu sapi, baik itu kambing ataupun ayam, itu bukan disebutkan mati, tapi hewan tersebut itu disebutkan tenang. Maka rumah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi tempat ketenangan, kumandangkanlah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebesar-besarnya rumah kita, sekecil-kecilnya rumah kita, semewah-mewahnya rumah kita, seburuk-buruknya rumah kita, namun kalau tidak kita kumandangkan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka rumah kita tidak akan menjadi tempat ketenangan dalam diri kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Dzulqa'dah ini kita semuanya marilah sekali lagi kita buka lagi kitab suci Al-Quranul Karim, kita baca dan kita telaah, maka insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita semuanya menargetkan membaca, mengisi luang waktu kosong kita untuk membaca dan membuka Al-Quranul Karim. Bahkan di bulan Ramadan itu semua ibadah kita ila sab'atin atidifkin, dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan kita tidak hanya mengisi luang waktu kosong kita, bahkan kita target 1 bulan penuh itu hatam Al-Quran, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Namun yang menjadikan pertanyaan untuk kita selama di bulan Ramadan membiasakan untuk mengisi luang waktu kosong kita membaca Al-Quranul Karim, membuka dan menelaahnya. Namun apakah ini setelah bulan Ramadan kita membuka lagi Al-Quranul Karim? Bahkan ada salah satu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Amr As-Sufyan As-Saqafi. Ia menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Islam?" Apa jawaban Rasulullah? "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah kemudian aku beristiqomah. Apakah istiqomah ini? Istiqomah adalah konsisten, konsekuen,
terus menerus ibadah kita selama bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, ataupun setelah bulan Ramadan. Kita sudah melewati bulan Ramadan begitu sangat luar biasa, kemudian kita melewati Laidil Fitri, waqfah ilal madi wal hadi, sudah kita lewati itu semua. Kita bertemu nanti di Laidil Adha setelah Laidil Fitri. Apakah kita membiasakan diri kita selama bulan Ramadan, setelahnya kita membaca dan membuka Al-Quranul Karim? Kita di bulan Ramadan membiasakan diri kita untuk sholat berjamaah. Kita terbiasa di dalam bulan Ramadan kita biasa bersedekah. Kita terbiasa pada bulan Ramadan itu menjaga hifdzul lisan kita, mengisi luang waktu kosong kita pada bulan Ramadan, yaitu membaca dan membuka kitab suci Al-Quranul Karim. Namun apakah setelah kita bulan Ramadan kita membaca dan membuka Al-Quranul Karim? Maka inilah yang menjadi pertanyaan untuk kita. Maka marilah kita untuk teringat lagi, kita buka, kita baca dan kita telaah Al-Quranul Karim. Maka insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Jamaah sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita semuanya dapat mengambil pelajaran dan juga hikmah, dan juga kita dapat menyempatkan luang waktu kosong kita untuk membaca dan membuka Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fil husri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ربي أعوذ بك من زيد الشيطان الرجيم صلي فرض الجمعة الله أكبر الله أكبر شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الدحيح ورقات السلام عليك يا النبي محمد. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا كما صلى. لا يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.